Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Haji Mat. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penulisan skripsi. Nah, untuk bahasan kali ini saya akan menggunakan pedomannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang tahun 2021. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu para rekan-rekan mahasiswa untuk lebih baik dalam menulis sesuai dengan sistematika penulisan skripsi. Oke, kita akan bahas untuk kali ini dimulai dari cover ya. Baik, saya akan share screen. Nah, di cover ya untuk pedoman, ya di pedomannya kita bisa lihat bahwa ukuran layoutnya adalah A4, jadi pastikan A4 ya. Ini A4. Kemudian untuk marginnya 4433 ya di customnya, lihat topnya 4, kirinya 4, bottomnya 3, kanan 3 ya. Oke. Jadi, kemudian berikutnya adalah judul menggunakan huruf kapital di bold, sedangkan anak judul itu bisa terpisah di bawah sendiri tanpa perlu di bold boleh, kalau mau di bold juga boleh. Kemudian untuk berikutnya adalah tulisan skripsi huruf kapital semua dan di bold, kemudian diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana. Nah, ini sarjananya kalau di Universitas Pamulang Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa sarjana akuntansi. Kalau kalian dari prodi manajemen bisa program gelar sarjana manajemen. Ya, kalau dari prodi manajemen ya. Atau bisa juga di akuntansi perpajakan kalau program D4. Nah, kita sarjananya sarjana manajemen atau sarjana akuntansi contohnya ya. Kemudian setelah itu logo, kemudian ditulis oleh. Nah, ini nempel ya, lihat di situ, kalian lihat. Dan ukurannya yang di sini 12 fontnya, di 12, yang bedanya di sini 14. Times New Roman 14, ini Times New Roman 14. Ya, skripsi ini 14, ini 14. Tapi di sini 12 ya, ukurannya 12. Kemudian berikutnya program studinya, ya ukurannya 14, ya spasi 1,5. Kalau program studi kalian manajemen, maka di sini program studinya manajemen. Nah, kapital semua. Oke, diharapkan jangan sampai ada lagi yang kurang tepat menuliskannya ya, harus sesuai pedoman. Berikutnya kita masuk ke moto. Nah, di sini ada moto, terserah kalian memasukkan moto yang mana. Yang penting ada judulnya moto kapital ya, ukurannya 14 fontnya. Kemudian berikutnya ada lembar persetujuan. Nah, lembar persetujuan di sini ya, di sini pakai kapital. Kemudian ini seperti ini ya. Ini anak judul, oke. Anak judul seperti yang tadi. Ini bisa kita kecilkan jadi 12, boleh. Atau kalau mau digabung jadi judul berarti 14 juga. Jadi pengaruh faktor mikro dan seterusnya oleh Siti Nuranggra ini kebetulan mahasiswa prodi akuntansi ya. Nah, dilanjut lagi. Nah, ini pembimbingnya. Ini diratakan ya, disesuaikan. Seperti itu. Diratakan. Nah, ini dipaskan supaya kira-kira cukup untuk tanda tangan ya. Atau biar pas lagi, biar cakep lagi ya, boleh diatur. Kemudian kesalahan biasanya di sini dituliskan, kadang-kadang disingkat Kaprodi gitu ya. Itu kurang tepat. Jadi dituliskannya lengkap ketua program studi akuntansi K atau manajemen K. Tadi kalau misalkan manajemen, maka ditulisnya di sini manajemen.
Nah, kedua program studi manajemen. Kemudian di sini ya di dalam aturannya ini harus di-enter untuk yang tanggal terpisah. Jadi skripsi telah disetujui untuk diajukan kepada Majelis Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi. Nah, ini Karwaka Prodi Manajemen, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, gitu ya. Jadi kalau akuntansi, maka ini kembalikan lagi akuntansi. Akuntansi perpajakan kalau misalkan memang D4. Nah, ini akuntansi ya. Selanjutnya, masuk ke halaman pengesahan. Pengesahan. Sama ya. Nah, ini judulnya 14. Kemudian oleh ini. Dan di sini ini adalah tanggal kalian yudisium ya, atau tanggal dinyatakan lulus. Ya, pengumuman lulus. Nah, ini. Nyatakan lulus tanggalnya. Ini ketua program studi. Berikutnya lembar pernyataan. Nah, lembar pernyataan ini masih banyak yang keliru, yang masih model lama. Tapi untuk 2021 ini seperti ini. Ada fakultas, program studi, dan konsentrasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Konsentrasinya apa? Ada akuntansi keuangan, pemeriksaan akuntansi. Ya, kalau manajemen bisa manajemen sini konsentrasi sumber daya manusia, bisa konsentrasi pemasaran atau keuangan. Oke. Nah, selanjutnya di daftar riwayat hidup. Nah, di sini juga ya jangan lupa dituliskan kapan kamu menempuh pendidikannya ya. SD. Nah, biasanya keliru di sini. SMP, SMA, dan universitas. Selanjutnya di lembar persembahan, ini lembar persembahan itu bebas ya, terutama untuk keluarga dan seterusnya. Jadi orang tua di sini ya di lembar persembahan. Kemudian di kata pengantar, nah di kata pengantar di sini diperhatikan baik-baik di pedomannya. Jadi di sini ada ketua yayasan, ada rektor, ada dekan, kemudian kaprodi, kemudian pembimbing, bapak ibu dosen, baru staf. Nah orang tua ada di mana? Orang tua di lembar persembahan tadi ya. Jadi tidak dimasukkan di kata pengantar sini ya. Ini hanya yang akademis ya di sini. Oke, mungkin untuk kali ini kita membahas dari cover tadi sampai dengan kata pengantar. Dimohon untuk perhatikan pedomannya baik-baik ya, jangan sampai keliru ya dalam membuat skripsinya ya. Itu harus sesuai dengan pedoman penulisannya. Baik, terima kasih semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.